Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini Kamis 28 September 2023. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah Bible Studi. Kita mohon hadirat Tuhan, lawatan Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat pujian, aku berjanji. Aku berjanji menghormatimu dalam segala perkara, di matamu tak bercela. Aku berjanji menghormatimu, hanya Engkau yang berharga dalam hidupku. Aku berjanji, aku berjanji menghormatimu dalam segala perkara, di matamu tak bercela. Aku berjanji menghormatimu, hanya Engkau yang berharga dalam
Aku berjanji menghormatimu dalam segala perkara, di matamu tak bercela. Aku berjanji menghormatimu, hanya Engkau yang berharga dalam hidupku. Aku berjanji, aku berjanji menghormatimu dalam segala perkara, di matamu tak bercela. Aku berjanji menghormatimu, hanya Engkau yang berharga dalam hidupku. Ku menghormatimu, Bapa Yahweh yang di surga, di tempat maha tinggi yang maha suci. Ku menghormatimu, Bapa Yahweh yang ku cinta, selamanya Kau ku sembah, ku puji dan ku puja, ku menghormatimu. Ku menghormatimu, Bapa Yahweh yang di surga, di tempat maha tinggi yang maha suci. Ku menghormatimu, Bapa Yahweh yang ku cinta, selamanya Kau ku sembah, ku puji dan ku puja, selamanya Kau ku sembah, ku puji dan ku puja, ku puji dan ku puja. Tenggelamkanku Bapa di dalam hadirat-Mu, dimanapun ku berada,
ada setiap waktu. Ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu, perhentian yang sempurna hadirat-Mu Bapa. Tenggelamkan ku Bapa di dalam hadirat-Mu, dimanapun ku berada, setiap waktu ku akhiri jalanku di dalam hadirat-Mu, perhentian yang sempurna hadirat-Mu Bapa. Tak ku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalamku. Kini selamanya di hadirat-Mu, Tuhan ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan. Kini selamanya di hadirat-Mu. Tak ku berpaling dari hadirat-Mu, tetap tinggal dalamku. Kini selamanya di hadirat-Mu, Tuhan ajarku jaga hadirat-Mu di dalam kekudusan. Kini selamanya di hadirat-Mu, kini selamanya, kini selamanya di hadirat-Mu. Haleluya, 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 glory haleluya. Kau yang layak kami agungkan, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami permuliakan. Elohim Yahweh Allah Israel, Kaulah satu-satunya Allah yang benar,
yang layak ditinggikan, yang layak dipermuliakan. Sembah bagimu, sembah bagimu, Maharaja Allah Israel. Kau yang bertahta di terang tak terhampiri, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Kami mohon hadirat-Mu ya Bapa, kami mohon lawatan-Mu, kami mohon jamahan-Mu. Kau nyatakan dalam hidup anak-anak-Mu, itu yang kami nantikan. Haleluya, haleluya. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah sumber pertolongan kami ya Bapa, Engkaulah sumber pengharapan kami. Haleluya, haleluya. Katakan, ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, tak berani jalan sendiri. Tuhan pegang tanganku ini, lindungi aku. Oleh belas kasih-Mu Tuhan, menopang dalam kesesakan, lindungi aku. Ku tak dapat jalan, ku tak dapat jalan sendiri, ku tak berani jalan sendiri. Tuhan pegang tanganku ini, lindungi aku. Oleh belas kasih-Mu Tuhan, Kau
perlindunganku, pertolonganku. Hanya Kau perlindunganku, pertolonganku. Bapa, kami telah menaikkan pujian penyembahan, dan kiranya ini menjadi dupa yang harum di pemandangan-Mu. Tiba saatnya kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Bapa, pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat. Taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, dan Engkau singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan jalannya pemberitaan firman di dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seperti yang pernah saya sampaikan dalam satu khotbah, ya, bahwa Bapak, Ibu, Saudara dan saya sebagai orang percaya itu harus menyadari bahwa kita itu memikul beban, menanggung beban sebagai orang percaya. Ya, artinya apa? Kita membawa nama Kristus dalam setiap langkah hidup kita. Ya, jadi ketika Bapak Ibu sudah menyadari hal ini, bahwa di pundakku ini aku memikul nama Tuhan Yesus Kristus, yang aku tidak boleh mempermalukan Dia. Ya, jadi kemanapun Bapak Ibu Saudara dan saya melangkah, ya, dimanapun kita berada, di situ kita akan membawa nama Tuhan Yesus lewat peragaan hidup kita. Ya, disitulah kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, apakah kita akan mempermuliakan Tuhan lewat perbuatan, lewat tindakan kita, lewat tutur kata kita, lewat keputusan-keputusan kita. Apakah itu kita akan mempermuliakan Tuhan, atau kita akan mempermalukan Tuhan lewat perbuatan, tindakan dan ucapan kita yang itu melukai orang lain, yang itu menjadi celaan banyak orang. Ya, ini yang mestinya dipahami semua orang percaya. Jadi jangan hanya bangga kita, oh aku pelayan Tuhan, aku aktivis, aku hamba Tuhan. Tetapi orang-orang seperti ini tidak menyadari bahwa di pundaknya dititipkan nama besar yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Yang olehnya mestinya nama Tuhan akan dipermuliakan, nama Tuhan akan diagungkan kalau kita, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya bisa memperagakan hidup yang memberkati banyak orang. Ya, yang beberapa kali saya katakan, paling tidak hidup kita tidak pernah menjadi batu sandungan. Ya, jangan hidup kita menjadi batu sandungan. Ya, menjadi omongan banyak orang, menjadi celaan banyak orang, jangan. Ya. Kalau sampai itu terjadi, maka secara tidak langsung kita akan menenggelamkan nama kemuliaan Tuhan itu nyaris sirna. Ya, karena orang berharap ketika mereka ketemu orang percaya, ketika dia berinteraksi, bersahabat dengan orang Kristen, mereka berharap bahwa dia akan menemukan sosok yang peragaan hidupnya mulia, agung seperti yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu hampir pasti orang akan berharap seperti itu. Ya. Jadi kalau orang di luar sana punya sahabat orang percaya, pasti di balik itu dia pasti berharap, nih aku punya orang Kristen. Mestinya dia orang baik. Ya, kecuali memang ada orang-orang yang bengkok hatinya. Ya, jadi kalau udah dengar nama orang Kristen, waduh udah antipati. Ya, memang ada orang-orang seperti itu, tapi itu jumlahnya kecil. Ya, saudara-saudara kita di luar non-Kristen itu banyak yang baik-baik juga. Yang dengannya kita bisa membangun pertemanan yang baik.
Ya. Ya, jadi kita tidak boleh menaruh curiga. Nah, olehnya saya katakan seperti ini supaya kita bisa menunjukkan ini loh, ya, tanpa lewat tanpa lewat perkataan, ucapan kita, tetapi lewat perbuatan dan tindakan kita, mereka tahu bahwa kita adalah orang-orang percaya yang bermartabat, bangsawan surgawi. Ya, yang ini akan terus saya ulang dan saya ulang. Jadilah orang-orang yang memiliki martabat bangsawan surgawi. Ya, yang priayi, jangan kampungan. Ya. Bapak Ibu Saudara pasti bisa membedakan, bisa menangkap mana orang-orang yang kampungan dan mana orang-orang yang priayi, yang mereka bisa menjaga kearifan, keagungan, kemuliaan hidupnya. Tutur katanya lemah lembut, ya, tidak perlu berteriak-teriak kayak orang jalanan, tidak perlu. Ya, dan mereka melihat kita itu seperti melihat orang yang turun dari planet lain, karena saking baiknya, ya, saking baiknya, ya, dilukai tidak membalas, ya, dirugikan tidak membalas merugikan, dilicikin mereka tetap bisa tulus, ya, disakiti dia tidak dendam, masih bisa memeluk, bahkan bisa menolong ketika kita memerlukan pertolongan, ditolong oleh orang-orang percaya, orang Kristen yang dulu pernah kita sakiti. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, ya, ya. Jadi peragaan hidup kita itu harus benar-benar bernilai tinggi di hadapan manusia. Ya, mari Bapak Ibu saya mengajak Bapak Ibu Saudara melihat di dalam Korintus 1 Korintus pasal 4. 1 Korintus pasal 4. Pada sore malam hari ini kita akan membahas 1 Korintus pasal 4 mulai ayat yang pertama. Mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Ya, kita awali dari 1 Korintus 4 ayat yang pertama. Perikopnya, Tuhan adalah satu-satunya hakim. Ya, Tuhan adalah satu-satunya hakim. Ayat 1, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ini surat yang ditulis oleh Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus. Ya, tentu dikatakan demikianlah hendaknya orang memandang kami. Kami itu kata ganti orang jamak, ya. Jadi kami itu Paulus dan teman-temannya sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ya, ada kalimat yang penting di sini adalah yang pertama sebagai hamba Kristus. Sebagai hamba Kristus, dan kalimat yang kedua adalah yang dipercayakan rahasia Allah. Ini dua kalimat penting yang menjadi perhatian kita. Ya. Paulus menginginkan supaya jemaat Korintus memandang dia sebagai hamba Kristus. Ya. Tentu kalau Paulus mengatakan, ya, supaya kamu tahu bahwa aku hamba Kristus, artinya apa? Paulus mau mengatakan karena aku ini sebagai hamba Kristus, Paulus berharap supaya kamu jangan berharap bahwa aku bisa menuruti apa atau meluluskan keinginan kamu. Ya. Jadi Paulus mengatakan pada jemaat Korintus bahwa aku ini hamba Kristus. Di balik kalimat ini Paulus mau mengatakan, karena aku ini hamba Kristus, maka yang aku lakukan adalah apa yang dibebankan, apa yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus di pundakku. Ya. Jadi jangan berharap aku akan menuruti keinginan kamu jemaat Korintus. Kalau itu bertentangan dengan panggilan saya sebagai hamba Kristus, aku tidak akan lakukan. Ya. Jadi Paulus dan sahabat-sahabatnya ini memproklamirkan aku ini hamba Kristus. Ya. Jadi aku bukan seperti orang kebanyakan yang kamu kenal, yang mungkin bisa menuruti apa yang kamu inginkan. Ya, bisa mengerjakan apa yang kamu harapkan, tetapi aku tidak.
Aku tidak. Karena sebagai hamba Kristus aku hanya tunduk dan taat pada majikanku. Itulah yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Jadi siapapun Anda, aku tidak akan tunduk, aku tidak akan taat, aku tidak akan submit. Ya, sepanjang itu bertentangan dengan misi Tuhan yang ditaruh dalam pundakku. Ya, kadang-kadang kan Bapak Ibu Saudara kan misalnya ini bisa dikenakan dalam hidup kita. Ya, kita orang tahu bahwa kita adalah orang percaya, kita adalah hamba Kristus. Ya, seringkali orang berharap bahwa kita bisa melakukan apa yang dia inginkan. Dia lupa bahwa sebagai hamba Kristus yang aku hanya taat dan patuh pada majikan agung saya, majikan agungku yaitu Tuhan Yesus Kristus, aku tidak mau melakukan kalau itu bertentangan dengan kebenaran. Ya. Jadi dengan memaparkan ini, orang akan berpikir ulang untuk mengajak orang-orang percaya seperti Paulus ini. Karena dia pasti tidak mau kalau diajak untuk sesuatu yang jahat, misalnya bersekongkol untuk misalnya nih bersekongkol untuk korupsi, ya, di kantor orang percaya. Ya. Kita tahu bahwa ini persekongkolan untuk merugikan negara. Ini persekongkolan ini kayaknya untuk menggarong uang negara. Wah, aku nggak mau. Ya, kamu salah memilih teman. Aku hamba Kristus, aku orang percaya, aku nggak mau terlibat seperti ini. Ini jelas melukai perasaan Tuhan. Ya, ini nanti bisa mempermalukan Tuhan. Baik itu ketahuan atau tidak ketahuan dari perbuatan licik kita, dari perbuatan jahat kita, baik itu ketahuan orang lain atau tidak ketahuan, tetap itu mempermalukan Tuhan. Ya, karena apa? Karena orang yang bekerja sama dengan kita bisa menilai kita kan, dia orang percaya tapi ketika aku ajak melakukan korupsi, berbuat jahat dia mau. Iya, ini orang-orang yang tidak punya integritas. Ya, jadi Paulus di sini Paulus mau mengatakan bahwa aku hanya akan taat dan setia pada kehendak Tuannya, yaitu yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini yang harus dipahami oleh orang Korintus. Jadi jangan menyeret-nyeret Paulus untuk urusan-urusan duniawi yang itu nanti bisa membuat tahbisan Paulus ini berantakan. Ya, dia sebagai pemberita Injil, dia sebagai orang yang harus bisa memberikan teladan. Ketika dia terseret satu kasus yang itu ya bermotif kejahatan, rusak nama Paulus. Nah, hal yang sama terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Hal yang sama terjadi pada hidup kita. Kita orang tahu ya, keluarga kita, keluarga besar kita, teman-teman di kantor, tetangga, kiri kanan tahu kalau kita orang percaya. Maka kalau kita sampai terseret melakukan perbuatan, kita terlibat dalam perbuatan yang tercela, itu melukai hati Tuhan. Ya, itu mencemarkan nama Tuhan dan itu tidak boleh terjadi. Ya, jadi ingat, sebagai hamba Kristus, Bapak Ibu Saudara juga, Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai hamba Kristus, berhati-hatilah dalam bertindak. Ya, pikirkan masak-masak. Kalau itu masuk grey area, abu-abu, kita tidak tahu ini apakah benar atau salah, kita nggak tahu. Kita tanya Tuhan. Ya, jangan sampai kita terseret pada satu tindakan yang muatannya adalah kejahatan, yang ujungnya bisa berurusan dengan penegak hukum. Hindari itu, hindari itu. Ya, ya. Nah, hal yang kedua dikatakan, ya, yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ya, jadi kalau Bapak Ibu Saudara mengaku sebagai hamba Kristus, pelayan Tuhan, tidak ada alasan untuk Bapak Ibu Saudara tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Ya, dan ini yang sering kali saya katakan. Mari kita terus mengisi bejana hati kita dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sampai nanti bejana hati kita dipenuhi oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang adalah nutrisi jiwa kita. Ya. Jadi kalau orang mengerti bahwa kita hamba Kristus, orang mengerti kita pelayan Tuhan, kita tidak bisa mengatakan aku tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, tidak bisa.
Ya. Dikatakan yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, artinya orang ini dipercayakan. Nah, masalahnya apakah Bapak Ibu Saudara bisa menjadi orang-orang yang dipercayakan atau tidak? Ya. Artinya apa? Apakah Bapak Ibu Saudara benar-benar memiliki penguasaan, memiliki pengertian yang benar tentang Alkitab? Ya, kebenaran firman Tuhan apakah benar-benar kita pahami dan kita kenakan di dalam hidup kita? Ya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, ini yang menyedihkan karena kenyataannya banyak orang mengaku sebagai orang percaya, sebagai hamba Kristus, tetapi dia tidak memiliki pemahaman firman yang cukup. Dia tidak memiliki pemahaman firman yang cukup. Kalau toh dia mengerti, tapi pemahaman firman dengan cara pandang yang salah. Nah, ini yang menyedihkan. Nah, orang-orang seperti ini apa? Dampaknya apa? Kualitas hidupnya pasti rendah. Ya memang ini ayat ini sepertinya ditujukan pada hanya Paulus dan teman-temannya yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Tetapi ini sejatinya juga ditujukan bagi Bapak Ibu Saudara, dipercayakan rahasia Allah. Artinya apa? Kita harus mengerti kebenaran itu dengan benar dan kita kenakan dalam hidup kita, ya, dan orang akan diberkati. Orang akan diberkati. Jadi Tuhan gak sia-sia mempercayakan kebenaran itu dalam diri kita, gak sia-sia. Oh, orang ini, anak ini, dia bertanggung jawab, dia diperkaya dengan kebenaran dan hidupnya memberkati banyak orang. Maka nanti makin setia dalam perkara kecil ditambahkan dengan perkara besar. Jadi dia dari perkara-perkara ini nanti akan dipakai Tuhan lebih jauh. Ayat 2. Ya. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ya. Ayat yang kedua, ini ada hubungan dengan ayat yang pertama. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi orang percaya dan kita terus mendengar kebenaran firman Tuhan dan kita dikatakan apa? Dipercayakan rahasia Allah, ternyata di balik itu kita juga dituntut. Ya, dituntut untuk dapat dipercayai. Nah, disinilah saya harus mengatakan, disinilah sejatinya beban atau tuntutan bagi semua orang percaya. Ya, disinilah tuntutan atau beban bagi semua orang percaya. Ya, karena ternyata apa? Ketika kita diperkaya dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kita juga dituntut. Ya, dituntut. Ya, ini yang tidak banyak orang menyadari. Tidak banyak orang menyadari. Makanya yang dulu pernah saya katakan, kita itu jangan merasa apa? Memiliki hak untuk menuntut. Ya, menuntut ini, menuntut itu, jangan. Ya, tetapi biarlah kita merenungkan kebenaran firman ini, ya, dan kita mau menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang pantas untuk dituntut. Artinya apa? Ya, apa? Pantas menjadi orang-orang yang pantas untuk dituntut supaya bisa dipercayai. Bisa dipercayai. Nah, ini makanya saya katakan disinilah beratnya orang percaya. Menjadi orang yang dapat dipercaya itu tidak mudah. Ya, sekali lagi, ya, saya ulang ayat 2 ini. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah, ini termasuk di dalamnya Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara harus menjadi orang-orang yang dapat dipercayai. Ya, karena semua orang tahu bahwa kita adalah orang percaya, pengikut Kristus. Semua orang tahu bahwa kita adalah orang-orang yang setia beribadah, rajin mendengar firman. Maka kita dituntut untuk menjadi orang-orang yang dapat dipercayai. Nah, ini tentu dapat dipercaya itu dalam segala aspek. Ya, dalam banyak hal kita harus bisa dipercayai. Semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan, ya, baik itu ucapan kita, tindakan kita, keputusan kita, ya, sampai pada apa yang kita pikirkan, itu harus bisa dipertanggungjawabkan.
Itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan Alkitab katakan setiap kata sia-sia yang kita ucapkan itu nanti di pengadilan dipertanggungjawabkan. Ya, kalau kita biasa mengucapkan kalimat-kalimat yang sia-sia, perkataan sia-sia, itu nanti harus kita pertanggungjawabkan. Ya. Jadi betapa beratnya Bapak Ibu Saudara. Maka ketika saya merenungkan kebenaran ini, ya, untuk menjadi orang yang dapat dipercayai dalam berbagai aspek itu tidak mudah. Tidak mudah. Mungkin orang bisa jujur dalam hal keuangan. Ya, bisa jujur dalam hal keuangan, dia belum tentu dia bisa jujur dalam hal misalnya dengan lawan jenisnya. Ya, dia harus nganter lawan jenisnya pergi kemana, belum tentu dia bisa berlaku baik. Ya, nanti bisa jujur terhadap benar terhadap lawan jenisnya, dia benar terhadap uang, dia mungkin tidak bisa menyimpan rahasia. Ya, bisa. Ya, yang orang katakan ya karena dia dekat dengan orang penting, ini pejabat, mungkin dia katakan ini rahasia, kamu tidak boleh bocorkan. Tapi ternyata tidak bisa dipercayai. Ya. Orang-orang yang tidak bisa dipercayai, dia tidak mungkin bisa merengkuh karier setinggi yang dia inginkan, tidak mungkin. Ingat, orang yang tidak bisa dipercayai itu tidak akan bisa meraih karier yang tinggi, tidak mungkin. Karena semakin orang itu karirnya menanjak dari kelas supervisor menjadi asisten manager, menjadi manajer, menjadi direktur, ya, sampai top manager. Ini pasti orang yang bisa dipercayai, paling tidak dia punya karakter yang bagus, pekerja keras, jujur, ya, bisa pegang omongan orang lain, ucapannya bisa dipegang, ya, jadi jangan hari ini ngomong apa, besok ngomong apa, besok lusa ngomong apa, enggak bisa. Bapak Ibu Saudara dan saya harus bisa dipercayai, ya. Karena kalau kita tidak bisa dipercayai, kita tidak mungkin bisa memenangkan banyak jiwa, tidak mungkin. Sehebat apapun khotbah saudara, ya, sehebat apapun khotbahnya, waduh gini. Tapi ketika orang tahu bahwa ia tidak bisa dipercayai dalam hal keuangan, enggak jujur dalam hal keuangan, bagaimana dia memperlakukan teman lawan jenisnya, mungkin genit lah, mungkin apa. Ya, bagaimana dia menjaga rahasia atasannya atau orang yang lebih tinggi dari dia, itu akan diuji. Ya, jadi tidak mudah Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi orang yang dapat dipercaya itu tidak mudah. Maka saya pernah mendengar nasihat seorang ibu pada anaknya. Ya, karena anaknya itu bukan anak yang pinter, ya, bukan anak yang pandai, bukan anak yang bisa diandalkan dari prestasi akademis, tidak bisa diandalkan. Dia pas-pasan atau di bawah standar. Tetapi orang tuanya berpesan, memang kamu tidak pandai, tetapi bukan berarti kamu nanti gagal. Ya, kekuranganmu di dalam hal ini harus kamu tutup dengan kerja keras dan jujur. Kamu harus bisa menjadi orang yang bisa dipercaya orang. Udah. Ya, karena dia tidak memiliki kepandaian yang bisa diandalkan. Dua hal ini yang dipesankan. Kamu harus kerja keras. Yang kedua, kamu harus jujur, bisa dipercaya dalam segala hal. Orang seperti ini pasti dipakai orang. Ya, orang jujur jarang kita nemukan. Kerja keras, ya, waduh. Ya, ini orang-orang yang dapat dipercayai. Tapi kalau sehebat apapun dia prestasi akademisnya bagus, wah dia S2, doktor, ya, punya jabatan, tetapi kalau dia tidak bisa dipercayai, cepat atau lambat dia akan tersingkir atau dia disingkirkan orang. Ya, karena apalagi sekarang ini betapa sulitnya mencari orang yang dapat dipercayai. Tetapi saya berharap mari kita membangun kepercayaan itu sehingga orang begitu dengar nama kita, orang itu bisa dipercaya. Begitu dengar nama kita, orang akan, wah itu Bapak itu jujur. Bapak itu bisa dipercaya. Bapak itu murah hati. Nah, membangun image ini yang berat. Ya, membangun image ini yang susah, tetapi tidak ada pilihan. Kita harus bisa mewujudkan nama baik kita. Ya, maka dikatakan di sini
ya, ternyata dapat dipercayai. Ayat 3. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Nah, Paulus ini berbicara, ya, ini kan dialog ini antara dia dengan orang-orang Korintus. Ya. Inilah pengakuan Paulus. Paulus sadar ada sekelompok orang Korintus yang tidak senang dengan dia. Ingat, ada sekelompok orang Korintus yang tidak suka dengan Paulus. Karena kita tahu bahwa di Korintus kota yang besar, kota di mana banyak nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, banyak orang kaya, itu pasti bersaing. Dan Paulus sadar bahwa ada sosok lain yang menjadi idola orang-orang Korintus. Dan Paulus siap kalau misalnya dia dinilai oleh orang lain yang tidak suka, oh dia tidak pedulikan. Paulus katakan, ya, bagiku sedikit sekali artinya entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh satu pengadilan manusia. Oh, enggak tak hiraukan. Ya, kamu mau nilai apa saja terhadap saya, aku tidak bergeming. Ya, yang penting aku harus melakukan misi yang ditaruh Tuhan dalam pundakku. Ini yang penting. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita juga ada di posisi ini. Ya, kita juga ada di posisi ini. Kalau Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya di tengah-tengah pegawai, ya, di tengah-tengah lingkungan karyawan kantor atau perusahaan atau PNS, ANS, ya, dan di lingkungan di situ di lingkungan di mana Bapak Ibu berada itu banyak orang yang tidak jujur, ya, kita sebagai orang percaya harus punya integritas. Aku mau tetap jujur, lurus, terserah kamu ngomongin apa. Ya mungkin kita wah dia payah, nggak bisa dijak kerja sama dia nggak bisa melindungi kita. Ya, kita jangan peduli dengan penilaian orang lain. Ya, karena majikan agung kita itu yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Memang di kantor kita punya atasan, tetapi sepanjang atasan itu berlaku benar sesuai dengan peraturan perusahaan dan dia tidak menyimpang, oh kita patuh, kita taat. Ya, tapi kalau atasan itu melenceng dan kita tahu bahwa itu melenceng, oh kita tidak bisa kita ikut mencebur di dalamnya, tidak bisa. Ya, jadi kita jangan kita berharap penilaian manusia hanya karena ingin dinilai manusia. Oh enak tuh sama dia tahu diri, ya dia setia kawan. Nanti dulu setia kawan dalam hal apa? Ya, setia kawannya dalam hal apa nih? Ya, jangan kita terjebak pada gerakan yang itu cepat atau lambat memisahkan kita dari persekutuan dengan Tuhan. Kita diseret keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan demi prestasi, demi karier, jangan. Ya, Paulus ini tidak bergeming dia. Ya, bahkan mungkin ada orang yang mencurigai Paulus tidak bergeming dia. Ya, ada yang banyak orang mungkin meragukan pelayanannya. Ya, mungkin ada yang curiga dengan motivasi Paulus. Kenapa Paulus itu kok mau sampai berdarah-darah, mau menderita demi pelayanan, demi pemberitaan Injil, kok Paulus itu mau menderita. Ya, tidak memikirkan masa depan. Apa motivasi apa dibalik? Ya, dibalik kerja kerasnya Paulus ada motivasi apa? Mungkin ada orang-orang yang curiga. Ya, sama dengan Bapak Ibu Saudara, ketika kita kerja keras, kita jujur, kita nggak mau korupsi, orang lain akan curiga. Kenapa ya ini orang kok sampai gini? Ya disogok, nggak mau ini, nggak mau. Ya, kita jangan bergeming. Kita ingat apa? Majikan kita Tuhan. Majikan kita Tuhan. Kita jangan berharap akan penilaian manusia. Terserah mereka mau menilai apa. Yang penting di hadapan Tuhan, yang mulia Tuhanku Yesus yang aku layani, aku punya nama baik, aku bisa mempertahankan nama baik. Ya, aku bisa menjaga integritas dan aku tidak pernah atau aku berjuang untuk aku tidak mempermalukan nama Tuhan. Itu yang penting. Ya. Ayat 4. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Ya.
Jadi Paulus ayat 4 itu mengulangi lagi ayat yang ketiga. Ya, Paulus menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan penilaian orang. Apakah orang menilai aku ini dianggap benar atau aku ini dipersalahkan? Dia nggak peduli. Pokoknya fokus saya hanyalah bagaimana Tuhan berkenan dengan apa yang aku lakukan. Karena pada akhirnya yang menilai saya, yang menghakimi saya, Tuhan. Ya. Karena pada akhirnya yang menilai saya, menghakimi saya, yang menentukan nasib kekal jiwa saya adalah Tuhan, hakim, satu-satunya hakim. Ya, kalau kita lihat perikopnya kan dikatakan Tuhan adalah satu-satunya hakim. Ya, jadi Paulus tidak berkembang. Apakah dia dinilai benar oleh jemaat yang dilayani, orang-orang Korintus? Apakah dia dipersalahkan? Apakah dia dicurigai? Ya, Paulus tidak mempersoalkan hal itu. Tapi satu hal yang dia tahu bahwa fokusnya bagaimana apa yang aku lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi hakim kita. Nah, ini tantangan tantangan juga bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, sekali lagi ini tantangan juga bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Seringkali demi kita ingin mendapatkan penilaian baik dari orang lain, kita nabrak rambu-rambu kebenaran. Ingat, demi penilaian orang lain, kita seringkali nabrak dari rambu-rambu kebenaran. Demi kita menyenangkan pasangan hidup kita, ya, demi kita menyenangkan pasangan hidup kita, kita rela melakukan perbuatan yang tercela. Ya, punya rekanan di Kompas diperes, misalnya, ya di kantor kita punya rekanan, paksa, ya, nanti kita jadi panitia tender atau lelang, kita main dengan pihak lain demi kita menyenangkan hati pasangan hidup kita, ya, demi kita memenuhi tuntutan anak-anak kita yang kita kasih, kita rela melakukan itu. Ini membahayakan, ya, ini membahayakan, jauh dari prinsip yang dipegang Paulus. Paulus sama sekali tidak bergeming terhadap penilaian orang lain atas dirinya. Dia tidak bergeming. Yang penting, yang aku yakini dan ini pasti benar, Tuhanlah hakimku. Dia yang akan menghakimi aku. Ya, ini Bapak Ibu Saudara. Jadi punya integritas seperti ini tidak mudah. Saya harus katakan, tidak mudah orang punya integritas seperti ini. Ya, seringkali kita membuka celah untuk kita berbuat tidak jujur. Seringkali tanpa kita sadari kita membuka celah untuk kita berkhianat, untuk kita melicikin orang. Ya, kalau enggak kita, mungkin anak kita, pasangan hidup kita membuka celah. Dan disitulah kuasa kegelapan masuk dan menguasai hati kita. Kita mulai memikirkan hal-hal yang jahat. Ya, seperti Yakobus katakan. Itu awalnya apa? Dari keinginan kita, banyak keinginan. Ya, maka menjadi orang percaya yang paling berat, yang paling berat itu mematikan keinginan daging itu. Karena semua awalnya itu dari keinginan daging kita yang tidak bisa kita kendalikan, menghalalkan segala cara. Udah, keinginan daging, keinginan mata itu yang pintu masuk yang menghancurkan hidup kekristenan kita. Ya. Dan ini tidak mudah, mematikan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup tidak mudah. Selalu ada godaan-godaan yang itu bisa menyeret kita keluar dari wilayah Tuhan. Kita sudah bagus-bagus hidup dalam wilayah Tuhan. Ya, kita jadi anak-anak manis hidup di wilayah Tuhan. Tetapi ketika ada orang-orang yang kita kasih membuka celah, kita bisa terseret keluar dari wilayah hidup Tuhan dan kita mulai masuk wilayah yang lain, ya, di mana kuasa kegelapan menguasai wilayah itu dan kita bisa terseret itu. Ya. Ayat kelima, ayat yang terakhir.
Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Nah, dari ujung dari semua apa yang dilakukan, dikerjakan oleh Paulus dari ayat 1 sampai dengan 4 berkenaan dengan pelayanannya terhadap orang-orang di Korintus itu, dia sangat yakin, ya. Dia mengatakan pada orang-orang Korintus, ya. Dia mengatakan pada orang-orang Korintus itu, tentu di dalam orang-orang Korintus itu banyak macam. Ada orang yang tulus, ya, ada orang yang licik, ada orang yang munafik, ya, ada orang yang egois, ya, sehingga setiap orang bisa menilai orang lain. Paulus katakan, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Kamu jangan menghakimi. Ya, menghakimi itu artinya apa? Memvonis, memberikan sanksi. Kamu jangan memberikan vonis, memberikan sanksi. Ya, misalnya mengecap, wah ini pasti, ya gara-gara ini rusak semuanya. Ya, wah kita dihakim, wah kamu menghancurkan pekerjaan Tuhan. Kita jangan dulu begitu. Ya, nanti semuanya akan disingkapkan oleh Tuhan. Tuhan akan pada waktunya nanti Tuhan akan singkapkan mana orang-orang yang tulus hatinya, mana orang-orang yang licik, ya, yang penuh dengan iri hati, yang penuh dengan egoisme. Tuhan akan singkapkan. Nanti ada waktunya Tuhan akan menyingkapkan potret yang sesungguhnya dari orang-orang seperti ini. Ya, mungkin Tuhan tidak singkapkan, ya, mungkin Tuhan tidak singkapkan ketika di dunia ini, mungkin Tuhan tidak singkapkan. Jadi dia mungkin aman-aman saja, tetapi saat penghakiman di kekekalan nanti semuanya akan dibongkar. Ya. Jadi memang ada orang-orang yang dipermalukan ketika di dunia ini, ada. Dipermalukan, wah ternyata kamu licik, ternyata kamu ini, ternyata kamu. Ada orang-orang yang diizinkan untuk seperti itu. Ya, dibuka oleh Tuhan lewat suatu peristiwa, dibuka betapa bobroknya karaktermu. Padahal kamu seorang orang Kristen, padahal kamu seorang hamba Tuhan, ternyata bobrok karaktermu. Bisa disingkapkan ketika di dunia ini. Ya mungkin Tuhan punya maksud supaya orang lain takut. Jangan sampai ada yang nyontoh tuh loh, buktinya itu sama Tuhan dipermalukan, disingkapkan betapa bobroknya karakternya. Jadi orang jadi takut, bisa seperti itu. Ya, wah aku nanti takut. Ya, seperti bapak itu, ibu itu dibongkar oleh Tuhan sehingga aibnya terbongkar. Memang ada yang diizinkan oleh Tuhan seperti itu. Tetapi ada juga yang sepertinya Tuhan diam, tidak berperkara. Ya, jadi orang juga menilai, wow hebat ini, aman-aman saja. Baik. Tetapi nanti di kekekalan pasti disingkapkan. Kita dibuka, potret asli dari kita dibuka seperti apa. Wajah kita, wajah manusia batiniah kita akan ditelanjangin. Tidak ada yang tersembunyi. Ya, maka dikatakan bahkan apa? Dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Bahkan apa yang di dalam hati orang itu pun akan disingkapkan. Ini loh, orang ini yang kamu kenal ini kan. Nah ini hatinya, di dalam hatinya itu ada rencana ini, rencana itu. Tuhan akan singkapkan yang masih di dalam hati, belum dieksekusi dalam tindakan nyata. Tapi orang ini sudah suatu saat dibukakan segala keburukannya, segala rencana jahatnya dibongkar oleh Tuhan, dibuka oleh Tuhan, ya, dan itu pasti. Ya, maka ketika kita ada di dunia ini, jangan kita mudah menghakimi, menilai orang itu wah jahat, jangan. Ya, karena apa? Apa yang kita nilai, yang kita ucapkan sekarang itu belum tentu 5, 10, 20 tahun lagi mungkin orang itu bisa berubah. Ya, kita pernah ketemu dulu tahun 20 tahun yang lalu, ya. Misalnya tahun 2000. Wah, kita maki-maki orang itu.
wah pokoknya kamu gak akan jadi orang, kamu dasar brengsek. Tapi 23 tahun kemudian kita ketemu dia jadi orang. Ya, bukan hanya diberkati secara jasmani, tapi dia bisa menunjukkan peragaan hidup yang elegan, yang priayi. Kita malu, ya. Kita malu pada 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu itu orang itu aku permalukan. Kita tunjuk-tunjuk. Ya. Jangan Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu 5, 10, 15, 20 tahun kemudian menjadi apa orang itu, kita tidak tahu. Ya. Kalau memang saat itu kita tahu dia adalah orang-orang yang kurang baik, yang kurang bersahabat dengan kita, ya udah kita doakan. Kita doakan, kita berkati. Karena memang Alkitab ajarkan, doakan musuhmu. Ya, doakan musuhmu. Ya, jangan kita musuhin dia. Ya, ini pelajaran yang terbaik bagi kita. Ya, ini pelajaran yang terbaik bagi kita. Ya, jangan kita menghakimi, jangan merasa kita lebih hebat, jangan merasa ya orang lain seperti tidak dipakai Tuhan. Jangan. Ingat, jangan. Kita tidak tahu akan menjadi apa orang itu. Ya, yang menjadi bagian kita mari kita kerjakan, kita lakukan yang menjadi pekerjaan, dan kita doakan orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang tidak bersahabat. Siapa tahu Tuhan akan merubah mereka menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Nah, ini tugas Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, ingat jangan menghakimi. Ya, kita pun harus introspeksi. Apakah kita memiliki nurani yang bersih, hati yang bersih, tidak punya rencana buruk apapun terhadap orang lain. Itu yang perlu kita persoalkan. Ya, selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat pujian. Haleluya. Setiap tarikan napasku, setiap tarikan nafasku untuk-Mu Tuhan, setiap detak jantungku bagimu, setiap denyutan nadiku untuk-Mu Tuhan, semua milik-Mu. Setiap tarikan, setiap tarikan nafasku untuk-Mu Tuhan, setiap detak jantungku bagimu, setiap denyutan nadiku untuk-Mu Tuhan, semua milik-Mu. Tuhan alasanku hidup, hanya Kau tujuanku. Apapun yang kulakukan untuk kemuliaan-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Senangkan Tuhan dalam segala perkara, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu ya Tuhan, dimanapun ku berada, senangkan
Bapa di surga, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memeteraikan dalam setiap hati jiwa kami semua. Kami tahu Tuhan bahwa tidaklah mudah melakukan kebenaran firman-Mu yang telah kami pahami, tetapi itu satu tantangan yang tidak bisa kami hindari. Kami harus melakukannya. Olehnya kami mohon Roh Kudus berikan hamba-Mu, anak-anak-Mu kekuatan untuk bisa mengenakan kebenaran itu di dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan sidang jemaat GSKI Aletia Cimanggis yang hamba-Mu gembalakan, juga saudara-saudara kami yang setia mengikuti ibadah streaming ini. Bapa, kiranya Engkau memberkati hidup mereka, memberkati anak cucu menantu mereka, memberkati pekerjaan mereka, memberkati usaha mereka. Biarlah Tuhan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kasih-Mu. Pakai Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh pejabat tinggi negara. Kiranya oleh pertolongan-Mu, beliau-beliau ini mampu membawa bangsa ini ke depannya menjadi lebih baik lagi. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, angkat kedua belah tangan saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, terimalah berkat-berkat surgawi yang dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan kuasa Roh Kudus-Nya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan menyertai perjalanan hidup Bapak Ibu Saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.